Siapa? Oh, Mas Ajis. Mas Ajis, Tesu salaman sih. Iya. Mas Ajis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya saya sampai di tempat yang seperti saya bilang, tempat yang netral. Karena kemarin di tempat yang kemarin itu kebetulan saya merasakan dan teman-teman saya merasakan kayak pengap banget gitu, susah untuk bernapas atau karena energinya atau apa, saya nggak ngerti juga mungkin. Jadi ini saya sudah di tempat orang yang lebih mengerti dari saya mungkin. Jadi Mas, jadi gini, kemarin saya menemukan dengan teman-teman saya itu ini benda yang saya tahu sih cuma beberapa sih. Mungkin Mas bisa lebih jelaskan ini apa fungsinya atau apa namanya gitu-gitu. Ini coba dilihat dulu. Buka aja dulu. Ini bendanya. Jelaskan satu persatu aja dulu yang benar-benar kayak ya seperti orang-orang tahu lah. Ya, permisi ya anak muda. Jadi gini, ini benda ini sangat bertuah ya. Jadi saya akan jelaskan untuk kriteria dan fungsi. Ini ya, ini yang pertama. Ini adalah sosok Semar yang nggak kerucut ya. Dia ini mempunyai fungsi atau kegunaan konon ini ya. Jadi baru digarisbawahi konon ini bagi yang percaya atau meyakini, khususnya ini mungkin kalau orang Jawa dan sekitarnya akan mengerti. Ini Semar yang kerucut ini dia mempunyai berapa banyak, yang terutama dari pengasihan, dari bisnis, pokoknya semua ada. Ini bahkan ada lebih dari 3 fungsi. Dan ini sendiri, ini kalau dalam yang sebelumnya saya mohon maaf untuk bertanya, ini barang atau pusaka ini dapatnya dari mana anak muda? Dari sekitar sini sih. Sekitar dari tempat sekitar sini. Saya tahu Masnya ada yang mau ditambahkan? Jadi kemarin itu kita dapat ya di sekitar hutan dekat daerah sini, dan kita juga ambilnya itu juga lumayan susah Mas. Jadi kita ya prosesnya agak panjang karena mungkin areanya masih steril, jarang dijamah orang. Jadi ini yang paling susah kita dapatkan kemarin. Ya, jadi barang kayak gini ada yang asli, ada yang palsu. Nah, jadi sebelum saya teruskan ya, jadi barang kayak gini ini memang asli. Nah, bahkan ini sudah mulai berenergi ya? Ya, karena apa, energinya ini luar biasa daripada Semar ini, namanya Semar Mesem ya. Oh, itu namanya Semar Mesem. Ya, Semar Mesem itu kegunaannya untuk pemikat, pengasihan atau lawan jenis, atau bahkan untuk bisnis. Ini berbagai. Anak-anak muda bisa itu. Wih, nggak bisa lagi anak muda, apalagi yang masih jomblo, yang anu Iya, lah ya iya, pokoknya kan. Nah, jadi gitu ya. Untuk ini penarikannya ini luar biasa, orang yang menarik ini. Bahkan ya gimana kalau dibilang ini bukan orang sembarangan yang narik. Karena apa? Ini sosok pewayangan ini ya. Jadi Punokawan yang guru gitu. Jadi kalau ini orangnya, kuakui luar biasa orang yang narik ini. Jadi kegunaannya itu anak muda. Jadi kalau memang ini ya saya sendiri ini kan, ini betul-betul pusaka ini ya kita saling menghormati, dan tetapi jangan sampai kita mentuhankan atau menduakan Tuhan gitu. Yang jelas ini adalah suatu media dan suatu apa ya, kalau dibilang ini suatu lantara lah bagi yang lain, tapi kembali pada yang Maha Kuasa. Oke, berarti saya luruskan. Iya. Jadi kayak 3 fungsinya, coba saya boleh pegang? Iya. Ya, sangat sakral sekali. Jadi ini ada 3 fungsinya bagi orang yang mempercayai dan apa namanya, sangat mempercayai ini mungkin ya. Ya, orang ya, bagi ini. sebagian orang Ya. yang mempercayai ini ada 3 tadi apa aja?
ini untuk pengasihan, lalu untuk bisnis, untuk lawan jenis gitu. Jadi untuk pemikat dari segala pemikat itu bisa. Jadi orang yang punya itu akan menimbulkan suatu, bahkan kewibawaan pun ada di situ semua. Kita menyangkut di situ. Oke, jadi teman-teman ada beberapa yang mempercayai beberapa orang atau ya yang mungkin tahu dengan kisah dan ceritanya ini mas ya. Iya. Katanya ini bisa pengikat, bisa juga dibawa ke pengasihan gitu. Bagi sebagian orang yang percaya, tapi kan namanya juga kita manusia, siapa yang menciptakan kita itulah yang kita ya. Ada lagi beberapa mungkin yang satunya mas yang bisa di ini yang 3 ya mbak. Ini luar biasa nih ya orang yang menarik ini. Jadi saya sangat salut ini, bahkan energinya ini luar biasa di sini ya. Bahkan ini pun ikut narik juga sampai ya. Nah jadi kemarin tuh ceritanya bukan narik sih mas, maksudnya itu kalau dari bahasa kami itu diberi. Jadi orang itu dipercayai untuk dipegangkan ini mungkin. Jadi dia tuh diberi, kayaknya dia tuh kayak layak gitu mungkin teman-teman ya. Teman saya yang kemarin tuh mungkin yang megang pertama ini percaya kalau teman saya itu kayak layak untuk memberi gitu. Nah kebenaran teman saya itu kayak nggak mau diekspos gitu dia, jadi pengen dirahasiakan aja. Jadi memang luar biasa ini ya, temannya Saman ini memang punya suatu bukan suatu lagi, bahkan mungkin ada suatu kelebihan yang luar biasa yang kita tidak memiliki ya. Jadi itu ya, ini untuk yang keduanya ya. Nah ini teman-teman yang kedua ini penanya mas? Ini sebetulnya sama ini ya, ini namanya keris Semar Mesem ini ya. Jadi ini namanya keris Semar Mesem lo ya. Jadi ini langsung ya, untuk fungsi dan kegunaannya itu kurang lebih pada yang dominan pada ini. Kalau yang satunya ini bahkan untuk mengambilnya ini bahkan tidak mau dia ditaruh di bawah. Iya, kemarin sih kebetulan seperti itu. Ada videonya itu. Iya betul. Jadi ini tidak mau, kalau ini mau sih. Tapi dengan ya namanya kita ini berbeda ya kan, untuk menyimpulkan. Mungkin ada tingkatan-tingkatannya. Iya betul ya. Ya. Jadi ini kalau kita kita artikan ya, ini lebih tua lah. Ya, karena dia ini tidak mau istilahnya ini ditaruh sembarangan gitu. Makanya barang-barang kayak gini, kayak kita ini percaya tidak percaya ini ya namanya ini kan pemberian. Jadi orang itu sudah layak, sudah memang betul melebihi dari ya kelebihannya itu, akhirnya dikasih lah supaya kelebihannya itu bertambah. Kemungkinan seperti itu ya. Jadi ini kurang lebih mas untuk ya anak muda ya, ini untuk kelebihannya ini ya. Ini bahkan ya kalau dibilang memang sih semua itu sama kayak ini, tapi ini lebih banyak kelebihannya. Akan tetapi orang yang punya ini pasti dia kalau dibilang untuk usaha atau bisnis itu tercampur dalam yang kayak pertama tadi, tapi untuk yang keduanya ini lebih dominan dari segala lah, pokoknya dari yang istilahnya yang nggak kelihatan gitu. Jadi untuk kayak jenjang pemikat atau apa gitu, itu banyak semuanya. Sebetulnya anak muda ini ya, ini kalau keris Semar Mesem dan Semar Mesem sendiri itu ada 9. 9 ya? Ada 9 jenis. Nah, yang keempat itu yang tertutup, ada sarungnya. Nah, yang keempatnya lagi itu setahu saya itu enggak tertutup gitu. Tapi kalau yang tertutup itu mungkin cuma satu aja untuk satu fungsi gitu. Misalnya untuk pemikat lawan jenis itu aja. Berarti kalau saya tanggap dari Citra Mas tadi itu kayak ini bilang keris Semar Mesem atau
Iya, sama ini keris Smart Keris Mason. Nah, jadi keris Smart Mason itu mah yang seperti dibilang ada 7 gitu. Ada 9. 9. Oh, ada 9, ada Iya. 9. Nah, ada 9 terus tuh setiap 1 sampai 9 itu mempunyai fungsi yang berbeda-beda gitu. Berbeda-beda betul itu. Karena kalau kayak yang setahu saya sih ya, Mhm. itu ada 9, tapi mungkin dari pengetahuan saya kurang lebihnya ya segitu lah. Nah, ini kalau kita ini gunakan di rumah atau di mana ini, ya kita ini pertama harus yakin pada yang kuasa. Iya. Nah, semua itu ada pelantara. Mungkin di rumah itu dingin, itu bawaan enak, saling sama keluarga itu tenang. Erat gitu ya. Ya tenang istilahnya kan. Nah, akan tetapi ya kita ini jangan sampai menduakan Tuhan kita. Nah, kembali Ya, teman-teman, tetap satu. Yakin dulu. ya, yang keduanya jangan sampai kita ini istilahnya, wah ini makanannya apa, itu jangan sampai gitu ya kan. Kalau Berarti kayak banyak gitu mas, kayak sepengetahuan saya nggak berani nyebut siapa gitu kan. Iya. Nah, tapi ada beberapa yang saya tahu, kayak setiap malam Jumat Kliwon gitu-gitu tuh kayak ada bulan-bulan atau hari-harinya itu yang kayak dimandiin, kayak dikasih makan gitu tuh. Gimana sih itu tanggapannya? Atau gimana sih penjelasannya itu? Iya. Apa sih maksudnya gitu? Iya. mungkin kalau kayak biasanya orang itu orang Jawa itu satu suro ya kan. Oh iya benar Iya, benar. satu Suro, suro. satu Satu suro suro, ya. ngeris ngeris ya. Supaya apa sih? Karena itu sudah dari leluhurnya, dari turun temurun, itu dari dulunya sebelum itu terjadi suatu keyakinan kita agama masuk itu kan memang ada untuk dibersihkan pada satu tahun sekali itu ya, satu sekali, nah itu dibersihkan, dimandikan lah gitu. Jadi akan lebih tajam lah kalau dibilang kan. Tapi kalau sudah pemberian kayak gini, ini yakin insya Allah ini tidak ada istilahnya untuk dikasih makan apa ini mungkin enggak. Tapi dengan energi yang saya lihat ini, wah luar biasa ini. Yang jelas ini fungsinya ini lebih banyak daripada yang satu. Akan tetapi kewibawaan dan karisma itu dominan di yang pertama itu tadi. Gitu. Kalau untuk aura-auranya sendiri tuh bagaimana ini? Ini kalau aura dari, maksudnya dari aura keris ini Ya. atau yang membawa? Dari aura keris ini. Kalau aura keris ini memang ini ya luar biasa mas. Jadi gini, kalau ini kita ini artikan ya, ini keris ini peninggalan buatan empu yang istilahnya kayak gini kan bukan ada kudam, tapi ada suatu ayat yang untuk buatnya itu, nah Berfungsi gitu ya? iya difungsikan. Akhirnya ayat-ayat tersebut masuk dalam sini dan untuk melindungi ini. Satu lagi nih mas, satu lagi nih. Kan saya juga pernah dengar nih, dengar masalah keris itu dia bilang bisa berdiri lah, apalagi itu apakah ini juga seperti itu atau bagaimana? Oh ya, Ya. nah kalau masalah kayak gitu, saya kebetulan ini kan, mungkin ada teman kita, teman saya ya, itu yang bisa ahlinya seperti itu. Tapi memang ada itu, saya belum pernah lihat sama sekali sih. Ada itu memang ada. Nah, sedangkan keris-keris kayak gitu selain kayak gini kan, yang bersarung itu didirikan itu memang ada mas. Jadi nggak usah, dan kita itu harus perlu tahu karena ini adalah peninggalan budaya pada leluhur kita gitu. Indonesia. Di Indonesia gitu. Luar biasa. Dan teman-teman kalau ngeliat itu jangan dijudge juga. Kita namanya juga suku bangsa Indonesia banyak gitu kan, dan beda-beda. Nah setiap orang dan setiap suku itu mempunyai kepercayaan masing-masing gitu kan. Jadi kita ya cukup tahu aja, dan unik juga sih kalau menurut saya sih, kalau setiap suku mempunyai ciri khas masing-masing gitu kan. Nah dan satu nih mas, biasanya itu kan kayak keris itu teman-teman, biasanya itu dilihat sama lekukan-lekukannya, betul nggak sih? Iya. Biasanya ada yang ngitung lekukan 7 atau ganjil atau genap Iya. gitu, itu pengaruh nggak sih sama kerisnya gitu? Ya enggak, itu kan ya untuk jenis gitu. Jadi kayak jenis kayak nogo sosro, kayak jenis yang ya macam-macam lah. Keris itu kan kayak gini kan ada lo juga kayak gini. Iya, iya. Nah ini pun ada lo, ini kalau nggak biru ini lo 15 kan gitu. Nah itu kan ini lo 5 yang itu. Nah, jadi itu semua ada jenisnya dan ada khasiatnya, ada sendiri-sendiri lah. Iya.
ada misalnya fungsinya itu bermacam-macam dan jenisnya pun berbeda. Tapi kalau kayak gini mas, ini ya saya ini baru ini ya cuma tahu gitu aja tadi ya berapa kali ini untuk pegang kayak gini ya. Baru pertama kali. Iya, ini baru pertama kali karena apa? Ini yang selama ini yang nggak ada sarungnya ya kan? Biasa bersarung ya. Iya biasanya bersarung, yang bersarung itu ada yang memang pembuatannya ada yang satu itu ada memang dari emas. Itu memang betul bentuknya memang kayak yang pertama ini tadi. Ini bermacam-macam kayak gini ada jumlahnya ada 9. Ada yang sarung itu cuma satu jenis bukan satu jenis untuk satu fungsi aja. Iya, saya pernah lihat juga tuh. Untuk pemikat aja, untuk lawan jenis atau untuk bisnis atau untuk bawaan itu ada. Kalau saya pegang mas, mana? Seperti ini dia tampak aslinya. Lihat dulu. Ya. Berarti ini kayak kefungsiannya itu kayak kurang lebih seperti itu ya? Iya. Tapi bagi kembali lagi kepada kepercayaan kita masing-masing ya kan. Jangan mengejat juga, biarkan aja. Kalau tahu ngasih tahu ya kan. Jangan ngejat nggak ada guna-gunanya sih kalau menurut aku sih. Baik ngeberi tahu, kasih tahu. Sebenarnya tuh kalau kalian di rumah lebih tahu, kalian ngasih tahu gitu. Itu sebenarnya gini atau seperti apa yang kalian tahu. Jangan judge, nggak bagus juga. Nggak ada untung-untungnya juga, serius. Nah ini kembali lagi ada lagi satu nih mas. Yang terakhir nih mas. Nah ini yang saya tahu yang kayak di perwayangan itu teman-teman, yang kayak biasa pembukaan wayang tuh, meskipun saya nggak suka wayang sih, maksudnya durasinya lama banget dan nggak ngerti. Iya betul, anak muda namanya anak muda ya Iya kan. juga sih, bagi nonton di bioskop gitu kan. Iya. Nah itu setahu saya sedikit itu namanya gunungan gitu. Apakah Iya. benar namanya gunungan yang seperti ini atau? Iya memang betul, ini namanya gunungan. Kalau dalam pewayang itu kan berjejer. Nah berjejer itu kanan kiri, gunungan itu ada 3 waktu di perwayangan, satu kanan, satu kiri, satu tengah. Ah iya Nah, benar. itu sebelum awalnya untuk main pewayangan itu ditancapkan. Nah, nanti kalau sudah mulai kanan kiri baru ada. Nah, terus untuk akhir, nanti akhir pun juga itu ditancapkan sudah. Itu memang sudah kalau dunia pewayangan itu memang ya awalnya untuk kehidupan, untuk pertengahan kehidupan wayang. Nah, akhirnya untuk kehidupan wayang tutup. Jadi dalam dunia pewayangan itu kan kalau ada kayak gini biasanya ini digunakan untuk awal, tahu kita kan awal dan akhir. Tapi pada dasarnya ini pada kenyataannya ya, bukan pada dasarnya, tapi pada kenyataannya itu ternyata gunungan itu waktu dibeberkan gini, ini ada menemukan suatu kayak petir, kayak apa itu diganti dengan gunungan. Kayak petir, kayak ajian-ajian apa yang di pewayangan itu ya kan. Nah itu diganti kayak gini. Nah, tapi ini sangat bagus mas. Nah di sini ini ada berbagai bentuk ini ya, ada berbagai bentuk macam. Di sini jenis itu ada ya, ada 11 macam di sini. Itu yang mas ngerti saya. Ya ada 11 macam di sini. Mungkin kalau orang Jawa mungkin sudah tahu semua ya dari sini kan. Nah ini kalau sudah bentuk satu kayak gini namanya kayon. Kayon itu ada 2 jenis. Ada 2 jenis. Yang pertama itu jenis laki-laki belumbungan sama belumbungan ya, belumbungan sama ini gapura. Kalau kayak gini ini belumbungan ini yang perempuan, kalau gapura itu laki-laki, belumbungan ya. Jadi ini yang laki-laki mas. Jadi ini untuk fungsinya ini ya, kalau kita pengetahuan saya sih, tapi tidak tahu untuk sampean dan rekan-rekan sampean, saya tidak tahu ini fungsinya adalah untuk sebetulnya ini luar biasa ya kalau kita ucapkan nanti salah persepsi pada orang yang lain ya kan. Nah tapi ini kebanyakan orang yang sudah punya ibaratnya rumah tangga, sudah ada rumah, sandang, pangan, papan di situ. Sudah mapan lah ya. Nah, betul sekali sampai anak muda ya di situ. Nah, itu kalau sudah begitu, ini akan suatu ketentraman, bahkan untuk pemimpinan itu ada.
bahkan untuk pengendali dari suatu kehidupan. Nah, kenapa kok orang sudah mapan? Karena kita kan sudah ada anak istri, ya di situ kan nanti cucunya itu ada, nah disinilah yang memegang ini kita. Nah di situ ya. Jadi kalau ini sangat ada artinya semua gitu. Mungkin lain waktulah kita ya kan, karena mungkin ya, buat penonton teman-teman yang tahu isinya ini coba saya bikin. Ya apa namanya ini? Itu kayon. Kayon. Kalau di seperti ini kayon ya. Iya, kalau di perwayangan itu gunungan bener? Iya betul itu. Kayon. Ini dia tapaknya. Kayon Gapura. Ini tapaknya dia teman-teman ya. Nah mungkin kalian pernah tahu atau pernah lihat dan pernah ngerti nih barang ini seperti wujudnya seperti apa, atau tahu fungsinya atau tahu kejelasannya. Mungkin bisa teman-teman komen di bawah, ya kan? Betul. Kita saling menukar informasi aja. Setelah teman-teman punya informasi yang lebih, yang valid, teman-teman taruh di bawah komennya. Jadi itu sebenarnya kembali ke kepercayaan kita masing-masing ya. Iya betul itu. Benda-benda kayak gini tuh kan mungkin dulu ada fungsinya, mungkin untuk melawan penjajah atau apa gitu, nggak ngerti juga. Jadi jangan, ini pesan saya kan, kalau kayak gini, yang pertama jangan dulu ini konon ini benda-benda pusaka ini kayak gini nih, termasuk kalau orang bilang mistis ya mistis, kalau enggak ya enggak gitu. Udah, yang penting kita percaya pada yang kuasa, pada Tuhan kita masing-masing, dan itu pun kalau kayak gini sudah di pemberian. Kalau itu ada apa ya? Wasiat. Iya, bukan wasiat. Jadi gini, kalau orang yang memiliki itu jangan sembarangan, karena harus ada orang yang ahli, dan ini pun tidak cuma langsung dikasihkan, nah ini ku kasih kamu, ini umumnya gini, tahu nggak bisa seperti itu ya? Nggak bisa, anak muda itu, karena ini sakral. Untuk orangnya itu tidak mempercayai, tapi kalau cuma gini aja sama aja kita kayak kantongi korek ini aja, ya kan? Nah tapi ini ada kayak ada suatu kegunaannya. Kalau orang sudah dikasih, wah ini sudah luar biasa orang. Nah itu ada istilahnya ayat-ayat lah gitu yang harus diamalkan gitu ya, mungkin ya seperti itulah. Tapi itu harus perlu diingat anak-anak supaya ini terjaga betul-betul. Jadi gini mas, apa namanya, ini mungkin jadi pertanyaan saya sama teman-teman sih terakhir nih ya, sebagai penutup. Ini kita dapat ini 3 benda pusaka di hutan Kalimantan, kita cari kemarin, tapi kok ini rata-rata ini 3-3 ini benda-benda dari Jawa. Apakah masnya siapa tahu kok bisa ada di Kalimantan gitu? Gimana ya? Jadi gini mas, kalau untuk masalah benda kayak apapun itu kan gini, bahkan jangankan kalau kita yang sudah hidup di bumi, pasti di luar, semua di bumi, bahkan itu di Jawa atau dimanapun, kalau orang itu kan kita tidak tahu yang ngasih kan. Nah biar itu selain orang Jawa, nah ini aku kasih sampean supaya itu. Nah bukan, jangankan saya loh orang Jawa tidak dikasih kan, ya kan enggak, ya kan lah gitu loh. Jadi tangan dari tangan ke tangan. Iya. Jadi itu dilihat dari orang perilaku dan tingkah laku kita gitu. Ya pemberian kayak gini tuh enggak sembarangan. Dan kita, pesan saya, jangan sampai lah dikasih ke orang yang tidak bertanggung jawab. Dalam arti kayak gini langsung dikasih aja, jangan. Karena ini benda ini bertuah, atau benda ini yang sangat sakral atau konon ini betul-betul mempunyai daya tarik yang luar biasa, yang fungsinya memang luar biasa. Kalau ini betul-betul tarikan asli real ya kan. Jadi ini yang aku simpulkan, mungkin yang aku dapat teman-teman ya. Jadi dari 3 benda ini mempunyai kelebihannya masing-masing gitu kan. Tapi bagi sebagian orang yang percaya atau mitos atau apa gitu, mungkin ada orang yang percaya soal apa namanya, pusaka-pusaka seperti ini dari cerita atau terbuatnya ini karena apa atau apa gitu dulu ceritanya, mungkin ya sakral gitu ya mungkin ya. Ya mungkin itu aja sih yang bisa saya jelaskan. Jadi kami juga takut-takut ngomong, nanti ada banyak hujatan. Dan kembali ke yang saya bilang tadi, kalau memang teman-teman lebih tahu
ini fungsinya apa aja, terus tuh nama-namanya kalau memang salah tolong dibenarkan, jangan dijudge, ya kan? Iya, Ya kan Mas ya? iya, kita kan sebatas kemampuan kita, Ah. siapa tahu kemampuan orang lain itu berbeda Iya, dengan kemampuan benar. kita itu kan harus. Nah, jadi teman-teman itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau memang video ini layak untuk di-share atau dibagikan ke teman-temanmu, bagikan. Kalau nggak layak, jangan dislike juga. Komen aja. Kira-kira apa yang bisa kita buat selanjutnya? Kasih kita inspirasi mungkin. Mungkin itu aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.